Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu kaisar dinasti maupun para ahli dari dinasti itu, mereka semua bersukacita secara tak terduga, dan juga sangat bersemangat. Itu karena mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, ketika kekuatan yang mengikuti mereka selama bertahun-tahun semua memilih untuk pergi, Chu Feng akan membawa begitu banyak ahli untuk mendukung mereka. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa, perasaan sejati itu terlihat ketika bencana sedang terjadi. Meskipun pasukan yang dibawa Chu Feng benar-benar tidak memiliki cara untuk bertarung melawan pasukan dari 3 dinasti besar, tapi perasaan itu berbicara dalam hatinya. Tindakan Chu Feng tidak diragukan lagi seperti mengirim batu bara selama musim dingin, dan mereka memberi dinasti Jiang dorongan yang besar. Aku sungguh tidak menyangka, ketika dinasti Jiang aku berdiri di perbatasan hidup dan mati, anak ini akan datang membantu kami sambil mengabaikan hidupnya. Tidak heran jika Yini dan Wuxiang, serta ayahnya, mereka memiliki kesan yang begitu baik pada anak ini. Sepertinya dia benar-benar orang yang peduli dengan perasaan dan persahabatan, ucap sang kaisar. Melihat Chu Feng dan yang lainnya, kaisar juga memiliki wajah yang lega. Kesannya yang sudah cukup bagus pada Chu Feng segera menjadi jauh lebih baik. Pada saat mereka menemukan kelompok itu adalah Chu Feng beserta yang lainnya yang datang sebagai bala bantuan, dinasti Jiang membuka formasi spiritual yang mencapai langit, lalu membuka gerbang kota, dan kemudian menyambut Chu Feng dan yang lainnya di benteng. Teman aku Chu Feng, kamu memang memiliki persahabatan dan kebenaran. Karena pada saat seperti ini, orang yang mau mendukung dinasti Jiangku hanyalah sekte Azure Dragon-mu saja. Jiang Hengyuan memandang Chu Feng, dan berkata sambil tersenyum. Brother Hengyuan, ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Bukankah aku, Qi Fengyang, yang mewakili istana Pangeran Qilin juga sudah datang? Ucap Qi Fengyang. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kerumunan. Dan dia tidak lain adalah Qi Fengyang. Hahaha, Brother Fengyang, aku tahu kamu akan datang, balas Jiang Hengyuan. Melihat Qi Fengyang, senyum di wajah Jiang Hengyuan menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun begitu, tidak peduli apakah itu kultivasi ataupun status, dia dan Qi Fengyang tidaklah setara. Tapi mereka berdua sangat akrab, dan hubungan mereka tidak ada bedanya dengan seorang saudara. Betul sekali, ucapan kakak kedua aku memang benar. Aku percaya bahwa karena mereka sama dengan kita, mengingat bahwa dinasti Jiang sudah menunjukkan sejumlah tindakan kebaikannya, setidaknya orang-orang dari World Spirit Guild pasti akan datang. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Saudara kedua yang dia bicarakan adalah Qi Fengyang. Saat itu, Chu Feng dan Qi Fengyang menjadi saudara bersumpah. Jadi, Qi Fengyang menjadi kakak Chu Feng. Tetapi setelah Monstrous Monkey King muncul, senioritas di antara mereka bertiga menjadi berubah. Raja Monyet Mengerikan adalah kakak laki-laki pertama, Qi Fengyang menjadi saudara kedua, dan karena Chu Feng memiliki senioritas terkecil, ia adalah saudara ketiga. Ketika mereka berbicara, seorang ahli dinasti dengan cepat terbang. Xia pergi menuju ke arah kaisar, lalu memberi hormat dan melaporkan. Tuanku, melapor. Semua ahli ranah bela diri surga dari World Spirit Guild, dengan Gu Tianchen sebagai orang yang memimpin, mereka telah memasuki perbatasan dinasti kami. Saat ini, mereka sedang bergegas menuju markas dinasti Jiang kami, ucap seseorang bawahan. Hahaha, kata-kata Chu Feng benar-benar akurat. Aku tahu bahwa World Spirit Guild ini akan sangat berbeda dengan klan Jie. Pada saat bencana dinasti Jiang aku, mereka pasti akan datang dan membantu. Dinasti Jiang aku yang bekerja sama dengan mereka selama bertahun-tahun, ini memang tidak sia-sia, ucap orang-orang. Setelah mengetahui berita itu, orang-orang dari dinasti Jiang bahkan sangat gembira. Mengesampingkan bahwa kedatangan bala bantuan pada saat seperti ini akan memberi mereka sedikit kekuatan pertempuran, namun karena itu murni dari niat, maka itu dapat menyebabkan moral mereka meningkat berlipat ganda.
Tuanku, tiba-tiba saja, teriakan lain segera terdengar. Kali ini, yang berteriak itu adalah seorang tetua. Begitu pula dengan seorang ahli ranah surga. Ketika dia berteriak untuk kaisar, dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah mungkin, bahwa kekuatan lain telah datang untuk membantu dinasti Jiang aku? Ucap orang-orang. Melihat orang itu, orang-orang di tempat kejadian penuh senyum, dan bahkan berpikir ada lebih banyak kabar baik. Tunggu-tunggu, ucap seseorang. Tetapi ketika mereka melihat wajah tetua itu, hati mereka tampak ketakutan. Karena di wajah lelaki tua itu bukanlah ekspresi sukacita. Itu adalah wajah yang dipenuhi dengan kepanikan. Apakah ada masalahnya? Apa yang terjadi? Kaisar dinasti Jiang bergegas pergi untuk bertanya. Pangeran, dia tidak bisa menahan kekuatan formasi lampiran garis darah kekaisaran, dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Tuanku, cepat pergi dan temui dia. Jawab tetua itu dengan khawatir. Apa? Seru semua orang. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang di tempat kejadian di dinasti Jiang berubah sangat. Terutama sang kaisar. Wajah awalnya yang gembira, itu segera menjadi pucat pasi. Dia segera melompat, dan terbang menuju wilayah inti dinasti. Pada saat yang sama, para ahli lain dari dinasti Jiang mengikuti satu demi satu. Melihat itu, setelah Chu Feng dan yang lainnya saling memandang, mereka juga mengikutinya. Dan karena saat ini Chu Feng dan yang lainnya memiliki hubungan baik dengan dinasti Jiang, maka tidak ada orang yang menghentikan mereka, itu ketika mereka mengikuti kaisar dan yang lainnya. Di perjalanan, mereka berjalan melewati lapisan penghalang. Dan akhirnya, mereka memasuki istana bawah tanah yang mewah. Untuk lebih tepatnya, itu bukanlah istana bawah tanah, tetapi formasi bawah tanah yang sangat besar. Itu karena, seluruh istana tersebut diukir penuh dengan simbol dan pola. Ini sudah jelas, itu adalah formasi yang lengkap. Pada saat itu, sekelompok besar orang berada di sebuah klaster yang mengelilingi suatu daerah. Dalam kelompok orang itu, Chu Feng melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Jiang Yini. Saat ini Jiang Yini memiliki wajah penuh kegugupan, itu saat dia melihat ke tengah kelompok tersebut. Kaisar telah datang. Setelah seseorang berteriak dengan keras, kerumunan itu segera tersebar. Hanya pada saat itulah Chu Feng menemukan, bahwa orang yang ada di tengah kerumunan sebenarnya adalah Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang saat ini terbaring di tanah. Wajahnya pucat pasi, darah mengalir keluar dari 7 lubang di wajahnya, dan sepertinya dia sudah pingsan. Seorang tetua dengan kultivasi di tingkat 7 dari ranah surga saat ini, dia merawat Jiang Wuxiang. Wuxiang, teriak kaisar. Melihat putranya sendiri dalam keadaan seperti itu, kaisar bahkan menjadi lebih cemas. Dengan cepat dia pergi ke arah Jiang Wuxiang, dan secara pribadi mendiagnosis cedera Jiang Wuxiang. Dan setelah selesai memeriksa cedera Jiang Wuxiang, wajah tegang kaisar akhirnya menjadi rileks. Setelah secara pribadi menyeka jejak darah di wajah Jiang Wuxiang, dia berdiri dan berkata, bahwa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat, ucap kaisar. Ayah, bagaimana keadaan adik? Apakah dia baik-baik saja? Melihat itu, Jiang Yini buru-buru bertanya dengan cermat. Kamu jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Dia hanya menerima beberapa luka internal yang ringan. Jawab kaisar. Anak ini, Wuxiang, dia terlalu keras kepala. Karena sebelumnya, tepat ketika dia memasuki formasi lampiran garis darah kekaisaran, aku merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Aku ingin dia mundur, tetapi dia tidak mendengarkan. Untungnya tetua meletakkan formasi perpindahan di tubuhnya. Karena setelah melihat dia tidak bisa bertahan, tetua segera mengirimnya keluar. Karena kalau tidak, Saat menyebutkan hal itu, wajah Jiang Yini dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan ketakutan. Putri, biarkan saja seperti itu. Jangan membicarakannya dengan cara seperti itu, karena dia juga memikirkan dinasti Jiang kita. Lagi pula pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan dinasti kita adalah formasi lampiran garis darah royal ini. Kata tetua di tingkat ke-7 di ranah surga.
Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan jika kepadatan garis keturunan Pangeran Wuxiang saja, itu tidak dapat menanggung tekanan formasi lampiran garis darah royal ini, maka berarti bahwa dalam dinasti Jiang saat ini, itu tidak ada orang yang bisa mendapatkan kekuatan formasi lampiran garis darah royal itu. Bukankah itu berarti kita hanya menunggu untuk mati? Seorang pakar dinasti berkata. Karena sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa terus menyeret masalah ini keluar. Tuanku, aku mohon padamu, cepatlah kirim para putri dan pangeran keluar dari dinasti sekarang juga, dan juga kirim para ahli untuk melindungi mereka saat mereka meninggalkan benua 9 provinsi. Karena kalau tidak, dinasti Jiang aku akan benar-benar dimusnahkan tanpa tersisa. Tiba-tiba saja Jiang Hengyuan berlutut di tanah, dan dia memohon kepada Kaisar. Kaisar, kami mohon padamu. Lalu secara bersamaan, semua orang dari dinasti Jiang juga ikut berlutut. Melihat adegan itu, Kaisar tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan berada dalam situasi yang sulit tanpa akhir. Tunggu dulu, ucap seseorang. Tapi pada saat itu Chu Feng segera berdiri, lalu memandang ke arah kerumunan, dan kemudian bertanya. Ada apa dengan formasi lampiran garis darah royal yang baru saja kamu bicarakan? Tanya Chu Feng. Chu Feng, formasi lampiran garis darah royal ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh leluhur dinasti Jiang. Ketika usia mereka mencapai akhir, kaisar sebelumnya akan menyegel kekuatan yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka, untuk masuk ke dalam formasi ini dan mempertahankan kekuatan formasi ini. Dan selama seseorang dari dinasti Jiang memasuki formasi lampiran garis darah royal ini, maka kekuatan leluhur akan melekat pada tubuh mereka. Lalu dalam waktu yang singkat, kultivasi orang itu akan meningkat dengan pesat. Pada awalnya, formasi Attachment Royal Bloodline ini adalah satu-satunya harapan kami, itu untuk menyelamatkan dinasti Jiang aku pada saat ini. Tetapi tampaknya itu tidak berguna, karena formasi lampiran Royal Bloodline tidak lengkap. Ada tekanan yang sangat besar di dalamnya, dan untuk orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan yang kuat, mereka tidak memiliki cara untuk menahan tekanan di dalamnya. Wuxiang dapat dikatakan memiliki garis darah kerajaan yang paling kuat di dinasti Jiang aku saat ini, tetapi meskipun itu adalah dia tidak bisa menahan tekanan dalam formasi lampiran garis darah royal ini. Berbicara pada titik itu, Kaisar menghela napas dengan wajahnya yang penuh dengan ketidakberdayaan. Tuanku, karena formasi lampiran Bloodline Royal ini memiliki efek seperti itu, mengapa tidak biarkan aku mencobanya? Kata Chu Feng. Apa, kamu ingin mencoba formasi lampiran garis darah royal ini? Seru sang kaisar. Ketika mendengar kata-kata itu, ekspresi kaisar serta semua orang dari dinasti Jiang segera berubah. Lalu tatapan mereka saat memandang Chu Feng, itu menjadi semakin rumit. Chu Feng, kamu tidak bisa melakukan itu. Untuk mencegah orang luar menggunakan kekuatan dalam formasi lampiran garis darah royal ini, ketika leluhur aku pertama kali meletakkan formasi ini, mereka menggunakan metode khusus. Mereka yang bukan bagian dari dinasti Jiang aku, maka mereka akan menerima tekanan berlipat ganda setelah memasuki formasi itu, ucap Jiang Hengyuan mengingatkan. Tekanan yang berlipat ganda, lalu setelah melewati tekanan seperti itu, apakah kemudian aku bisa mendapatkan kekuatan formasi ini? Chu Feng tersenyum saat bertanya, seolah-olah dia tidak memandang tinggi tekanan formasi itu di matanya. Mendengar kata-kata itu, Jiang Hengyuan menjadi terdiam. Karena meskipun itu adalah dia tidak tahu apakah seseorang yang bukan bagian dari klannya, itu bisa mendapatkan kekuatan leluhurnya setelah mengalami tekanan berlipat ganda. Chu Feng, baiklah kalau begitu. Jika kamu bisa menahan tekanan itu tidak ada masalah bagi kekuatan leluhur untuk melekat padamu. Namun, karena kamu bukan bagian dari dinasti aku, kekuatan yang kamu dapatkan akan sangat berkurang. Dan terlebih lagi, itu juga akan sangat tidak stabil. Tepat pada saat itu, Kaisar segera menjelaskan. Tuanku, jika itu benar-benar seperti itu, maka aku, Chu Feng, bersedia untuk mencobanya, balas Chu Feng. Chu Feng,
Aku telah menerima niat baikmu dalam hati. Tetapi lebih baik jika kamu tidak memasuki formasi lampiran garis darah royal ini, karena kamu tidak tahu betapa mengerikannya tekanan dari formasi lampiran garis darah royal ini. Mungkin bisa dibilang seperti ini. Biasanya, tekanan dalam formasi ini sudah sangat mengerikan. Karena pada saat sebelumnya Wuxiang sudah masuk. Tetapi jika itu adalah orang lain, aku khawatir bahwa pada saat orang itu masuk, ia akan terluka parah. Bahkan aku sendiri tidak terkecuali. Dan jika kekuatan seperti ini dikalikan beberapa kali lipat, itu hanya akan sama saja dengan tanah kematian tertentu. Pada saat seseorang masuk, orang itu akan menjadi genangan darah. Jadi, yang terbaik adalah jika kamu tidak mencobanya. Kaisar dengan sabar menasihatinya. Tuanku, aku pernah mendengar orang-orang dari dinasti berkata, bahwa pada saat ini, pasukan dari 3 dinasti telah memasuki perbatasan 9 provinsi. Dengan kecepatan mereka, dalam waktu kurang dari beberapa hari, mereka akan tiba di dinasti Jiang. Pada saat itu, apakah kamu memiliki metode untuk membela dinasti? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Kaisar seketika terdiam. Setelah itu, dia berkata dengan senyum kecil. Memang benar kalau saat ini kami hanya menunggu kematian, dan kami tidak memiliki metode untuk menghentikan pasukan dari 3 dinasti. Tapi di dalam klan, kita memiliki ajaran leluhur kita. Bahkan jika kita mati, kita harus menjaga tanah ini, benua dari 9 provinsi. Ajaran leluhur kita tidak bisa diabaikan. Jadi, klan Jiang aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Tapi Chu Feng, kalian semua bukan bagian dari klan aku. Tidak perlu bagi kamu untuk tetap bersama kami, itu saat kami menunggu kematian. Saat ini dengan datang untuk mendukung dinasti Jiang aku saja, aku sudah sangat berterima kasih. Aku telah mengambil niat baik ini dalam hati. Dan untuk kalian semua, silakan pergi, ucap Kaisar. Oh, baiklah tuanku. Karena kita telah datang hari ini, kita tidak punya rencana untuk pergi, dan kita sudah membuat persiapan untuk hidup dan mati dengan dinasti Jiang. Saat ini, karena kamu tidak memiliki cara untuk bertahan, formasi lampiran Royal Bloodline ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya kesempatan. Karena kematian ada di sebelah kiri dan juga di kanan kita, mengapa Tuan tidak membiarkan aku mencobanya? Meskipun kultivasi aku tidak kuat, aku masih memahami beberapa metode khusus. Jadi mungkin saja, aku bisa menahan tekanan dari formasi lampiran garis darah royal itu. Bahkan jika aku gagal, maka itu hanya akan menjadi kematianku. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, Chu Feng, kamu. Melihat Chu Feng bertahan hingga sedemikian rupa untuk dinasti Jiangnya, dan benar-benar tidak peduli dengan kehidupan atau kematiannya, Kaisar juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tuanku, karena Chu Feng tetap bersikeras, mengapa kita tidak membiarkan dia mencobanya? Benar Tuan, setelah semua, formasi pengiriman balik dapat diletakkan di tubuhnya. Jika dia benar-benar tidak bisa menahan tekanan dari formasi lampiran garis darah royal itu, dia bisa segera dipindahkan. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan mati. Pada saat itu, banyak orang dari dinasti mulai mendesaknya satu demi satu. Lagi pula, mereka tidak ingin dinasti Jiang dihancurkan begitu saja. Dan karena Chu Feng memiliki keberanian seperti itu, setidaknya itu berarti ia memiliki kepercayaan diri. Selain itu, mereka juga tahu bahwa Chu Feng memiliki beberapa kemampuan khusus. Karena bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya orang yang mendapatkan 2 jenis keterampilan rahasia dari makam Kaisar. Jadi pada saat seperti ini, mereka juga ingin mencari peluang ketika tidak ada kesempatan. Bahkan jika hanya ada 1% kemungkinan untuk sukses, maka mereka tidak mau meninggalkannya. Terserahlah. Karena kamu sangat bersikeras, maka aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Maka secara keseluruhan, hari ini semua orang di dinasti Jiang aku sangat berterima kasih di hati kami, dan kami tidak akan pernah melupakan tindakan kamu, ucap Kaisar. Akhirnya, Kaisar juga tidak banyak bicara, dan secara pribadi meletakkan formasi di tubuh Chu Feng.
Formasi itu dalam jarak yang pendek bisa mengirim Chu Feng ke sisinya, dan formasi itu disebut formasi pengiriman terbalik. Biasanya formasi itu tidak memiliki kegunaan yang besar, tetapi menggunakannya pada formasi lampiran Royal Bloodline, itu benar-benar akan sangat baik. Chu Feng, pergilah. Itulah pintu masuk ke formasi lampiran garis darah kerajaan. Jika kamu merasa ada sesuatu yang salah, ingatlah untuk berteriak keras dan minta tolong. Maka aku akan segera mengirimmu kembali ke sini. Ucap Kaisar sambil menunjuk ke pusat istana, ke arah panggung batu bundar yang tingginya hanya setengah meter. Chu Feng mengangguk dengan senyum ringan. Segera setelah itu, kilat melintas di matanya, lalu auranya naik dengan cepat, dan menembus ke tingkat 2 ranah surga dalam sekejap. Dengan cepat setelah itu, Chu Feng juga menggunakan teknik armor kura-kura hitamnya, lalu ia mulai berjalan. Selangkah demi selangkah, dia menuju ke formasi lampiran Bloodline Royal. Pada saat itu, semua orang di sana memiliki jantung yang berdebar kencang, dan mereka sangat gugup. Di dalam istana yang luas dan ramai, tapi seketika tempat itu menjadi sunyi senyap. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah langkah kaki Chu Feng. Tap tap tap. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah, 50 langkah, dan akhirnya, ketika Chu Feng berjalan 50 langkah, ia berhasil melangkah ke atas panggung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.